Kisah kelahiran Nabi Musa merupakan salah satu cerita yang paling terkenal dalam sejarah agama-agama Samawi, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Cerita ini tidak hanya menampilkan mukjizat dan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, tetapi juga menggambarkan perjalanan hidup seorang nabi besar yang diutus untuk menyelamatkan kaumnya dari perbudakan. Pada masa itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang dikenal sebagai Fir'aun. Dalam sebuah mimpi, Fir'aun melihat suatu tanda yang meramalkan kejatuhannya. Ia bermimpi bahwa seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel akan lahir dan menyebabkan runtuhnya kekuasaannya. Mimpi ini membuat Fir'aun sangat khawatir dan ketakutan. Untuk mencegah ramalan tersebut menjadi kenyataan, Fir'aun memerintahkan untuk mengeksekusi semua bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Perintah ini menimbulkan teror dan kesedihan yang mendalam di kalangan Bani Israel. Mereka hidup dalam ketakutan karena setiap kali seorang bayi laki-laki lahir, tentara Fir'aun akan datang untuk mengeksekusinya. Pada masa ini, seorang perempuan dari Bani Israel yang bernama Yukabat melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Musa. Karena takut bayinya akan dibunuh, Yukabat menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Namun, ketika ia merasa tidak bisa lagi menyembunyikannya, ia mengambil sebuah peti, melapisinya supaya tidak bocor, dan meletakkan Musa di dalamnya. Dengan penuh harapan dan doa, Yukabat meletakkan peti itu di Sungai Nil, berharap Tuhan akan melindungi anaknya. Peti yang berisi bayi Musa hanyut di Sungai Nil dan ditemukan oleh keluarga kerajaan Mesir. Istri Fir'aun, Asyah, menemukan peti tersebut dan ketika ia membuka peti, ia melihat bayi yang lucu dan tak berdosa itu. Hatinya tersentuh, dan ia memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut meskipun ia tahu bahwa Fir'aun telah memerintahkan pembantaian semua bayi laki-laki Bani Israel. Asyah membawa bayi Musa ke istana dan memohon kepada Fir'aun agar ia diizinkan mengasuhnya sebagai anak angkat. Fir'aun, yang terpesona oleh bayi itu, akhirnya setuju. Maka, Musa tumbuh besar di lingkungan kerajaan Mesir sebagai seorang pangeran. Ia menerima pendidikan dan pelatihan yang terbaik, tidak mengetahui bahwa kelak, ia akan menjadi nabi yang akan membebaskan kaumnya dari perbudakan. Setelah ditemukan oleh Asyah, putri Fir'aun, dan diadopsi sebagai anak angkat, Musa tumbuh besar di istana Mesir. Dalam lingkungan kemewahan dan pendidikan istana, Musa dibesarkan bersama saudara angkatnya, yang kelak akan menjadi Fir'aun yang ia lawan. Sebagai anak angkat dari keluarga kerajaan, Musa menerima pendidikan yang sama dengan para pangeran Mesir lainnya. Ia belajar berbagai ilmu, seni kepemimpinan, dan strategi militer, serta adat istiadat kerajaan. Musa dan saudara angkatnya memiliki hubungan yang kompleks. Di satu sisi, mereka tumbuh bersama sebagai saudara dengan ikatan emosional yang kuat. Namun, mereka juga menyadari perbedaan mendasar antara mereka. Musa adalah keturunan Bani Israel, sedangkan saudara angkatnya adalah pewaris tahta Mesir. Ketika Musa beranjak dewasa, ia mulai menyadari ketidakadilan yang dialami oleh kaumnya, Bani Israel, yang hidup sebagai budak di Mesir. Suatu hari, ia menyaksikan seorang prajurit Mesir menyiksa seorang lelaki dari Bani Israel. Musa, yang tidak tahan melihat ketidakadilan, membela lelaki itu dan secara tidak sengaja membunuh prajurit Mesir tersebut. Peristiwa ini membuatnya menjadi buronan dan memaksanya melarikan diri dari Mesir. Dalam pelariannya, Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai dan menerima wahyu, bahwa ia adalah nabi yang diutus untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Dengan kekuatan iman dan bimbingan Tuhan, Musa kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun yang baru, yang merupakan saudara angkat Musa, menuntut pembebasan kaumnya. Ketika Musa kembali ke Mesir, ia dihadapkan pada saudara angkatnya, yang kini telah menjadi Fir'aun. Fir'aun ini, yang pernah tumbuh bersama Musa, kini menjadi penguasa yang keras dan tidak mengenal belas kasihan. Ia menolak tuntutan Musa untuk membebaskan Bani Israel dan berusaha menentang setiap upaya Musa dengan keras kepala.
Musa, dengan dukungan Tuhan, menunjukkan berbagai mukjizat untuk membuktikan kekuasaan ilahi dan menekan Fir'aun agar mengabulkan permintaannya. Namun, Fir'aun tetap keras kepala dan menolak semua peringatan, meskipun Mesir mengalami berbagai bencana dan malapetaka. Akhirnya, setelah serangkaian bencana yang menghancurkan, Fir'aun setuju untuk membiarkan Bani Israel pergi. Namun, tak lama setelah mereka meninggalkan Mesir, Fir'aun berubah pikiran dan memutuskan untuk mengejar mereka dengan pasukannya. Perjalanan Bani Israel menuju kebebasan mencapai puncaknya di tepi Laut Merah. Disinilah mukjizat terbesar terjadi. Dengan perintah Tuhan, Musa membelah Laut Merah, menciptakan jalan kering bagi Bani Israel untuk menyeberang. Ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba mengejar, laut kembali menutup, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Kisah Musa dan saudara angkatnya yang menjadi Fir'aun adalah sebuah cerita tentang pertentangan antara kebenaran dan kezaliman. Dari masa kanak-kanak yang dihabiskan bersama dalam istana, hingga konfrontasi epik di Laut Merah, hubungan mereka berkembang dari persaudaraan menjadi permusuhan yang tragis. Kisah ini tidak hanya menunjukkan kekuatan iman dan keberanian, tetapi juga menegaskan bahwa keadilan ilahi akan selalu menang atas kezaliman. Musa, yang dibesarkan dalam lingkungan kerajaan musuh, akhirnya menjadi alat Tuhan untuk membebaskan kaumnya dan menunjukkan kekuasaan Tuhan kepada dunia. Kisah kelahiran dan kehidupan awal Nabi Musa adalah sebuah cerita yang syarat dengan pelajaran tentang iman, keberanian, dan kekuasaan Tuhan. Dari seorang bayi yang terancam maut, Musa menjadi pemimpin besar yang membawa umatnya menuju kebebasan, membuktikan bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar daripada rencana manusia.